Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Bapak pada pertemuan kedua kelas 6 ya, dalam pelajaran hadis. Gimana kabarnya anak-anakku? Baik? Nah, Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun dalam keadaan pandemi ini, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Bapak melanjutkan ke hadis yang kedua, Bapak tes dulu atau kita bacakan dulu bersama-sama hadis yang pertama ya. Coba kalian masih ingat nggak hadis yang pertama itu kemarin tentang apa? Tentang larangan berbuat syirik. Kita baca hadisnya bersama-sama ya. Kita bersama-sama kita baca. Qala Allah tabaraka wa ta'ala anna agna syuraka'i 'ani syirki man 'amila amala asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkuhu. Ini jangan sampai kalian hadis yang sudah dihafalkan nanti lupa ya, terus diulang-ulang supaya hadis itu hafal. Sekali lagi, hadis yang kemarin kita bersama-sama bacakan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala anna agna syuraka'i 'ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkuhu. Ini hadis Bapak harapkan semua nanti pas pertemuan Bapak tes satu-satu dari hadis pertama sampai hadis hafalan terakhir. Bapak menginginkan kelas 6 ini pada semester pertama itu harus mencapai hafalan hadis yang sudah Bapak siapkan ya. Kita berlanjut kepada hadis yang kedua. Bisa dibuka di buku modulnya kalian masing-masing, halaman kedua, yaitu tentang sabar menghadapi musibah. Sebelum itu Bapak bacakan dulu, nanti kalian di rumah diulang-ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min musibatin tusibul muslima illa qafarallahu biha anhu hatta syaukati tusyakuha. Sekali lagi, ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syaukati tusyakuha. Tiada suatu musibah yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang melukainya sekalipun, melainkan Allah akan menghapus kesalahannya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu nanti kalian hafalkan bersama dengan artinya ya, jangan lupa, karena percuma kita hafal hadisnya tapi artinya tidak hafal. Bapak harapkan kalian semua dapat menghafal hadis bersama dengan artinya. Ini yang pertama yaitu bahwasanya seorang muslim itu diwajibkan untuk bersabar ketika dia mendapatkan musibah. Karena bisa jadi musibah itu bukan kejelekan semata yang datang kepada kita. Kebaikan pun bisa jadi musibah kalau kita tidak dibarengi dengan rasa syukur kepada Allah. Contohnya seperti ketika kita dikasih kelebihan oleh Allah, harta yang banyak, tapi kita tidak bersyukur kepada Allah, melupakan sholat 5 waktu, melupakan zakat kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Nah, di sanalah azab Allah akan datang kepada kita. Berarti rizki yang dikasihkan Allah kepada kita itulah yang mendatangkan musibah. Ya, jadi musibah itu datang bukan hanya kejelekan semata, tapi bisa jadi kebaikan pun akan jadi musibah kalau kita tidak mensyukurinya. Jadi kita harus bersabar terhadap musibah yang datang kepada kita. Karena seorang muslim itu diwajibkan untuk hanya dua, bersabar dan bersyukur. Bersabar ketika mendapatkan musibah dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan tapi dia tidak bersyukur, maka
dia akan mendapatkan adab yang lebih pedih dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabil lasyadid. Ya, jika kalian bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat kalian, tapi jika kalian ingkar maka adab Allah akan menimpa kalian. Nah, itu yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Nah, itu kandungan yang pertama, kita harus bersabar terhadap musibah, ya, bersabar dan bersyukur. Sekarang yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, yaitu bahwasanya semua yang menimpa diri kita dari Allah itu bisa jadi yang terbaik bagi kita. Karena kita punya rencana, Allah punya rencana. Rencana kita itu tidak lebih baik daripada rencana Allah. Bisa jadi menurut kita sesuatu itu baik, tapi menurut Allah itu tidak baik. Ya, Allah timpakan musibah kepada kita supaya apa? Supaya dosa kita dihapuskan atau derajat kita ditinggikan. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan, duri yang menusuk di jari kita sekalipun, itu Allah hitung. Kalau tidak dosa kita yang diambil, maka derajat kita yang ditinggikan. Tentunya kalau dibarengi dengan rasa sabar. Ya, makanya ananda sekalian, kalau apapun yang menimpa ananda sekalian, bisa jadi sakit, bisa jadi kehilangan sesuatu, bisa jadi yang terjadi saat ini. Seluruh dunia ditimpa oleh wabah corona. Itu semua kita harus bersabar menghadapinya. Ananda harus bersabar, Bapak pun harus bersabar. Kita belajar jarak jauh. Walaupun jarak jauh, tapi Bapak berharap Ananda bisa menerima atau bisa menyerap apa yang Bapak sampaikan. Ini juga kita harus benar-benar bersabar. Karena Bapak juga tidak mau, atau Anda pun pasti tidak mau kita belajar jarak jauh seperti ini. Banyak kekurangannya, atau banyak banget halangan rintangannya. Namun itu semua harus kita jalani dengan bersabar. Bisa jadi nanti Allah berikan jalan keluar yang terbaik bagi kita ketika kita bersabar, ya. Nanti insya Allah Desember Ananda bisa bertemu, Januari Ananda bisa bertemu dengan Bapak bertatap muka langsung. Mudah-mudahan di bulan Januari virus ini sudah normal kembali, ya, tidak seperti ini. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, itulah makna atau kandungan hadis dari hadis kedua. Mudah-mudahan Anda dan semua dapat menyimak dengan baik tentang makna hadis ini dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan Anda sehari-hari. Sekian dari Bapak. Jangan lupa tetap semangat, terus belajar. Kalau mau keluar, pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan. Semangat untuk hari esok menjadi lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.